Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Faslun utawi iki iku utawi iki iku fasal siji. pasal siji. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ini ada sebuah fasal. Fasal ini sama dengan bab, di mana bab ini menjelaskan tentang wa min syurutis sholati dan iku setengah saking piro-piro syarat-syarat sahih sholat. Jadi badan sedikit pun nggak boleh terkena najis. Makanya sangat dianjurkan sebelum sholat itu ada mungkin mandi ya, misalkan badan najis sangat-sangat dianjurkan mandi. Tujuannya apa? Mensucikan badan dari najis. Ya, baru terus setelah itu berwudu. Ya, jadi badan ini memang harus dalam kondisi suci, betul-betul suci. Nggak ono sedikit pun kotoran sing nempel nang kulit. Ya, jadi kulit itu bersih, nggak ono najis belasis. Terus pakaian juga itu, pakaian ya kalau misalkan najis dilepas misalkan najis, selagi misalkan kaosan, misalkan nggak kelambian, misalkan sebaik ambil sarungan tok ya kan, ya mboten nopo kondisi darurat. Saya di muka umum menurut saya bisa jadi fitnah. Misalkan sholat di muka umum pakai sarungan tok, ini tinggalnya menurut saya. Bahkan pakaian dalam kok ada saja najis, kita yakin bahwa pakaian dalam kita najis ya kan, maka mending dilepas waktu sholat. Jadi yang kita pakai baju itu baju suci tenan. Sampai dekesak itu diperiksa khawatir ono kotoran najis khawatir. Ya. Terus tempat yang kita gunakan ini harus suci ya. Sejadah yang jenengan pakai di rumah di musola itu harus suci. Terus ingat antara tempat sholat kita, ya sikil ini iso dari jeding itu pakai sandal suci, nggak sakit sandal suci. Ngantos tukok jeding ada langsung nggak sandaran, langsung sikil nempel dalam tekel. Walaupun tekel bersih seperti ini belum tentu suci, kadang najis kadang. Ya, kecuali tekelnya, jangan tekel masjid kadang kayak derawasi kadang. Mereka untuk kola nih di jeding. Jadi jeding itu harus ada kulan, tempat awdw apa mencuci. Ya, nah tukok toilet itu antara toilet dengan kola, pintu keluarnya itu bisa tiga kolan. Makanya masjid itu yang pertama kita lihat, masjid-masjid langgar-langgar itu adalah jedingi. Nah, jedingi misalkan gak terjamin kesucian nih, nah mending ada golek langgar liyo atau jeding liyo. Kan ada jedingi mau toko masjid itu jedingi, ini kadang tekeli nyambung gue sampai ruang utama masjid atau langgar tanpa ada kolaan, kan wisuan, terus bener no jedingan tapi gak ada banyu ya kadang ngoten. Nah ini sangat diragukan kesucian nih. Ya makanya jeding-jeding tertentu lah iso. Misalkan nganjurno jamaah itu lepas sandal, itu takmir harus tanggung sikile jamaah itu suci. Ya, artinya misalkan kena kolan itu sedianing wisuan. Ya, terus tekel memang dijamin suci gitu kan. Jadi tekel yang menggandeng toilet atau tempat wuduan mungkin itu sing gandeng masjid itu mending dikasih kolan. Ya, kolan itu minim ya 60 cm persegi. Nggih, lebar, panjang dan tingginya. Niku press 2 kola 60 cm. Nah, sing apik itu lebih 1 meter. Ya, 1 meter. Kolane, Mas. Nggih, kolane. Tingginya lek 60 kan berarti. Nggih, jero. Cuma kan untuk banyu berapa kubik istilahnya. Oh, Nggih. Nggih. Iku misalnya kan banyu 60 cm itu berapa kubik air. Ngoten. Ya, kadang cilik sak menit tapi dawa. Dawa niku sami kadang. Kadang 60 cm persegi. Ngoten ukurane. Sadarnya suruh lepas kadang. Nah, ini padahal jedingnya nggak dijamin kesuciannya. Nah ini berat. Otomatis masjidnya pun nggak dijamin kesuciannya. Jadi para takmir ini kadang butuh bikin kolan khusus untuk mencuci kaki. Jadi muka ada masjid sikil harus suci. Nah, kalau jamek ini saya. Ya sebagian masjid-masjid ini langgar-langgar sebagian itu saya jedingnya. Zaman saya ini mau ngerti tentang kolan. Dan sih nggak ngerti takmir kadang kolan ini dikosongi kalau banyu ya.
Waduh niku ketakmir kedosan niku. Wong boten ngertos fungsine niku. Mboten ngerti fungsine. Ya, jadi kola itu harus full airnya. Full airnya selama mencari satu kola wis. Atau mungkin dalam 60 cm terus dikewesi. Bagi sing ngarang-ngarang. Nah, ini boleh untuk kolan. Insya Allah masjid ono kolane dijamin kesuciannya. Lagi orangnya nggak dikasih kesempatan untuk mencolot ya. Kadang tuh kok jeding toilet itu langsung mencolot uang jeding suci. Nah, itu makanya nek sing saya rada ombo didik. Dadi kayak kesempatan orang untuk mencolot. Kadang cek adem mencolot. Dari malah najis. Nah ini. Dari tempat yang kita gunakan untuk sholat atau suci. Ini mau nek di griya disediani sandal suci. Itu antara jeding sampai musola. Atau jeding dengan sajadah. Jadi nang jeding sikil wisu metu jeding nggih sandal suci terus melaku menuju sajadah. Dekatnya sajadah itu dilepas sandale mangke munggah atas sajadah langsung sembahyang. Tapi pun ngantos di jeding langsung gak sandalan munggah dari sajadah. Khawatir tekel sing kering mah najis kan. Dan najis sikil kita basah. Nah, ini jadi najis. Kecuali sama keringnya itu nih betul pengaruh. Walaupun tekel ini secara hukumnya mungkin najis mungkin sikil kering beduk ini nggak wonten najis wonten. Nah, cuma langsung sembahyang itu betul sakit. Nah, karena secara hukum najis. Mungkin itu diomponi ada cili, atau mungkin orang merbu dan sebagainya, sepatu tidak sandali. Jadi kok di mana di bawahnya nggak dijamin kesucian. Ini gimana nih di jamaah sing zaman saat ini sering terjadi ketika orang mari tibaan, mari merakiban, mari sholawatan, mari nopo dikasih daharan, tiga kerupuk kan, nah kerupuk itu dicelek di keloso tanpa ada alas plastik atau piring atau kertas atau sarung misalkan, nempel langsung nang keloso. Nah ini kalau keloso ini najis hukumnya, ya maka nempel nang kerupuk sing beri minyak wangi, maksudnya berminyak kerupuk. Nah, maka kerupuk iso jadi najis hukumnya. Itu dimakan. Yang kita makan. Iya, iso najis. Misalkan gak najis. Nah, kloso kan kadang kotor. Dipakai berulang-ulang pindah-pindah antar rumah itu. Nah, kadang-kadang. Atau kloso kita sendiri. Tapi secara hukum najis atau kotor. Nah, kalau makanan nempel nang alas memang. Nah, ini kan buatan higienis kalau kita makan. Artinya kotor. Ya, misalkan buatan najis, tapi kotor nih. Ya, tapi mending ngalahin nah sarungnya dewe kerupuk sarung kita. Atau narik kertas untuk kita letakkan alas sebagai alasnya kerupuk. Ngoten. Itu Mas. Tujuannya tetap ya masuk ke dalam perut itu barang sing seleksi. Nggak segala macam masuk rusuh, najis. Makanan kalau jatuh jangan sampai diambil, buang mohon. Kecuali tidak dicuci, mari lugur terus diumbah, dibilas dengan air, itu baru bisa suci lagi. Balik nang pelajaran atau benda-benda yang dibawa ini harus benda sing suci. Kalau misalkan kita kok ngesak bernaji deh ngesak, maka lekas diambil, terus langsung diunjal loh, dibuang. Jadi memang sapu tangan ya, sapu tangan najis. Sapu tangan najis ya. Tarik mawon dibuang. Walaupun kering tapi secara hukum najis. Misalkan. Nah, entah kenapa najis sih nggak ngerti. Terus kering. Ya, jadi kayak didelok gak ono baune gak bambu. Ya gak kerasa apa-apa, gimana macet. Tapi secara hukum najis. Itu kita nggak boleh bawa barang najis. Kita ambil set dibuang. Cara dibuangnya maksudnya ya ojo dibuang banter-banter aja di sekitar kita, pinggir loh. Nah, khawatir ini kita betul yang kita bawa nih khawatir mau barang berharga mau dirjal loh ya aduh. Ngoten Mas, dadi balik wong balapan sing ketik mundur nek ngoten.
aunako siabahu al-mahunat batara salatu. Nah, kalau misalkan nggak bisa diuncal no, ya barang si najis sing ono di jero gesak mang, maka batalat salatuhu, batal salatnya. Dari syarat saya salat yaitu suci dari najis, baik badan, pakaian, tempat, ambek sesuatu yang di bawah ini kalau suci. Kata nasi. Au yakuna ma'fuwan anhu katami jurhi. Wajibu izlatun najasin lam yu'fa anhu bi izlatil ain sumakal wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna wa waladana wa idlamana wa qumana wa ahlan zawjatan min ahadin wa al-khair wa al-sunnati. ولا تجعلنا وياه من فسق الضر والبدع الضار. صلى الله عليه وسلم. من الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.